Ayo maju, 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 maju. Ini ngapi kan maju kosong ini sih. Yang belakang maju. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بالسلام العاطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat serta rahmat yang Allah turunkan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi junjungan alam, beliau yang dakwah dari siang hingga malam, yang nama beliau telah masyhur di seluruh dunia bagi umat di seluruh dunia. Beliau adalah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang berada di tempat ini khususnya dan saudara kita umat muslim di luar sana umumnya mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil kiamat kelak. Amin amin ya rabbal. Susunan acara pada sore hari ini Selasa 4 Maret 2025 atau yang bertepatan 4 Ramadan 1446 Hijriah, telah hadir bersama kita Fadilatul Ustadz Muhammad Hasan Ibn Hamid Al-Habsyi yang akan menyampaikan ceramah dengan sebuah judul Fikih Tahawulat, dan di akhir penghujung acara ada sesi tanya jawab. Diharapkan bagi seluruh santri yang ingin bertanya maka dipersilahkan mengangkat tangan dan maju ke mikrofon yang telah disediakan dengan memperkenalkan nama dan kelas. Ma'asyiral hadirin, hamni wa yarhamkumullah. Untuk menghemat waktu kita, marilah kita buka acara sore hari ini dengan membaca umul kitab dengan niat semoga acara kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ma'asyiral hadirin, yarhamni wa yarhamkumullah. Selanjutnya acara inti kita pada sore hari ini, penyampaian cawisan menjelang berbuka yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Fadilatul Ustadz Muhammad Hasan Ibn Hamid Al-Habsyi. Kepada beliau dengan segenap hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wal ali, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, bersyukur kita atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Salawat beriringkan salam
semoga selalu tercurahkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sore hari ini kita akan membahas apa itu figi tahawulat. Judulnya apa itu figi tahawulat. Apa itu figi tahawulat? Berawal dari Nabi firman, berawal dari sabda Nabi Muhammad SAW, bu'ithtu ana wasa'ah kahatain, kata Nabi. Kata Rasulullah, aku diutus antara aku dan kiamat seperti ini. Rasulullah menunjuk isyarat cak ini. Wa yushiru bisababatihi wa ustoh. Rasulullah mengisyaratkan dengan dua jarinya, tengah dan telunjuk. Ada dua riwayat. Ada riwayat Rasulullah menunjuknya dengan ngarah ke atas, mengarah ke atas. Ada riwayat satu lagi Rasulullah ngomong ngarah ke bawah. Cak ini. Bu'istu ana wasa'a kahatain. Maksudnya apa? Yang pertama, kalau Rasulullah baca ini, maksudnya Rasulullah mengisyaratkan bahwasanya antara Rasulullah SAW dengan hari kiamat itu jarak waktunya sebentar. Hanya seperti jarak dari telunjuk ke jari tengah. Sebentar. Sedangkan kalau isyarah Nabi seperti ini, maka tafsirannya antara tempat Rasulullah tinggal dan kejadian kiamat, perubahan kiamat itu tempatnya dekat. Maksudnya apa? Maksudnya perubahan yang paling fenomenal yang terjadi di muka bumi, di kalangan umat Islam, itu terjadi di dekat tempat Rasulullah tinggal, yaitu di Mekah dan di Madinah. Kalau ente nyingok, perubahan yang signifikan terjadi di muka bumi ini, taghayyurat, transformasi, perubahan yang signifikan itu terjadi di Jaziratul Arab. Cak mana signifikan? Bangsa Arab dulu itu padang pasir. Muncullah tower Zam-Zam di samping Ka'bah. Kalau ente umroh atau ente pernah nyingok, ada tower Zam-Zam tinggi bercakar langit. Belum lagi sekarang banyak hal-hal yang bakal dibangun oleh pemerintah Saudi. Rasulullah mengatakan bu'istu wasa'a kahatain. Maksudnya apa? Terjadinya perubahan yang signifikan itu terjadi di Jaziratul Arab. Mulai dari Dubai-nya, belum lagi ente bahas Dubai, Uni Emirat Arab, belum lagi negara-negara yang lain. Di situ Rasulullah mengibaratkan seperti itu. Adapun dalil yang kita gunakan di dalam memahami fikih tahawulat itu hadis Jibril, atau yang dikenal dengan hadis Sunnah. Catat, dalil yang dipakai sebagai rujukan dasar adalah hadis Jibril atau hadis Sunnah. Hadis Sunnah. Hadis Jibril atau hadis Sunnah. Apa arti ummu? Ibu. Ibunya daripada hadis. Berarti hadis ini sangat-sangat dibutuhkan. Hadis yang sangat berkontribusi di dalam agama Islam, yaitu hadis Jibril. Kalau ente kelas 2 MTS ke Pucuk pernah denger namanya hadis Arba'in. Hadis Arba'in, hadis kedua namanya hadis Jibril. Apa hadisnya? Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala'a alaina rajulun sadiq. Bakal kita bahas dan seterusnya. Rawahu Muslim. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis Jibril ini. Yang ente harus pahamkan, rujukan dasar kita adalah hadis Jibril. Apa yang dibahas di hadis Jibril? Sebelum kita kaji hadis Jibril, kapan hadis Jibril ini terjadi? Kapan Jibril itu datang kepada Rasulullah? Dijelaskan di dalam tafsir-tafsir hadisnya, sarah-sarah hadisnya, bahwasanya malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dan bertanya itu setelah Hajjatul Wada atau menjelang wafatnya Rasulullah. Setelah Hajjatul Wada sampai menjelang wafatnya Rasulullah itu selisih hanya 2-3 bulan. Mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal. Berarti kisaran waktunya 60-70 hari. Berarti di akhir umur Nabi Muhammad SAW, Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya tentang hadis Jibril ini. Apa hadis Jibril itu? Bainama nahnu julusin inda Rasulullah dzata yaumin ittala'a alaina rajulun. Kata sahabatnya, kami lagi duduk-duduk sama Rasulullah.
Ittala alaina rajulun. It kalimat dalam bahasa Arab pakai id, bukan iza. It ini dalilun alal fuj'ah. It tiba-tiba. Kalau ente ngomong idja'a Zaidun. No, Zaid ini tiba-tiba datang, tidak diundang. Namanya it, pakai it. Bukan iza tapi it. Ittala alaina rajulun. Tiba-tiba datang kepada kami rajul, seorang laki-laki. Syadidu bayadis siyabi. Sadidu sawadis sya'ri. La yura alaihi asru safar wa la ya'rifuhu minna ahadun. Di sini Sayyidina Umar selaku perawi menyifati wong yang datang. Padahal Sayyidina Umar kan di akhir hadis tahu. Innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sayyidina Umar itu tahu yang datang adalah malaikat Jibril. Kenapa ketika Sayyidina Umar meriwayatkan hadis, Sayyidina Umar itu menjelaskan tentang sifat-sifatnya. Tidak langsung ngomong ittala'a alainal Jibril, datang kepada kami Jibril dengan jasad manusia, dengan bentuk manusia. Ngapo Sayyidina Umar menggunakan kalimat rojul, laki-laki, tidak nyebutkan nama. Nah, berarti di dalam ilmu ini ada namanya tausif. Ketika ente pengen memahami sesuatu, maka ente harus menjelaskannya secara perinci kepada seseorang. Ketika ente pengen memahamkan sesuatu terhadap seseorang, maka ente harus menjelaskannya secara terperinci. Tidak setetak sepotong, tidak, tapi terperinci. Makanya Sayyidina Umar mengatakan ittala alaina rajulun. Disifati oleh Sayyidina Umar. Siapa rajul ini? Syadidu bayadis siyab. Pakaiannya sangat putih. Kemudian rambutnya sangat hitam. Nah, pikir ngapalah Sayyidina Umar nyifati baju sama pakai rambutnya. Ngapalah yang disifatkan oleh Sayyidina Umar ini rambut sama bajunya. Syadidu bayadis siyabi, sadidu syawadis sa'ri, la yura alihi atharu safar. Ngapa Sayyidina Umar tidak menyifatkan hidungnya? Ngapa Sayyidina Umar tidak menyifatkan matanya? Ngapa Sayyidina Umar tidak menyifatkan tangannya? Ngapa Sayyidina Umar tidak menyifatkan badannya? Tinggi, gemuk, tidak disifatkan. Tapi yang disifatkan cuma dua sifat dari dia. Sadidu bayadis siyab, sadidu syawadis sa'r. Bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Ini ngajarkan sama kita. Sayyidina Umar ngajarkan sama kita bahwasanya yang bakal dijelaskan ini ada dua perkara. Yang pertama tentang terang menderangnya agama. Sadidu bayadis siyab, bajunya sangat putih, maksudnya apa? Agama kita ini sangat suci. Maksudnya sadidu bayadis siyab di dalam kajian tahawulat, agama kita syariat Islam ini sangat-sangat suci dan murni. Sedangkan sadidu sawadis sya'ar, pertama menjelaskan tentang putih, yang kedua menjelaskan tentang hitam. Hitam yang sangat pekat. Ini Sayyidina Umar mengajarkan sama kita bahwasanya yang bakal kita pelajari ini adalah tentang fitnah akhir zaman. Akhir zaman itu serba gelap, tidak kejingoan. Siapa yang bisa nyingok itu adalah fitnah. Siapa yang bisa nyingok itu adalah kesesatan. Siapa yang bisa nyingok ini adalah propaganda. Yang bisa nyingok adalah orang yang belajar. Yang bisa nyingok adalah orang yang belajar. Makanya Sayyidina Umar setelah itu melanjutkan, la yura alaihi atharus safar. Tidak kejingoan bekas-bekas perjalanan. Tidak kejingoan, fitnah itu tidak kejingoan. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Tidak kate yang tahu. Fitnah itu tidak kate yang tahu. Wala ya'rifu minna ahadun. Tidak kate yang tahu. Cak mana? Kate yang tahu. Bisa kita ketahui dengan cara belajar. Itulah fitnah akhir zaman yang terjadi sekarang. Tidak diketahui wong, sifatnya gelap, sifatnya tidak berbekas, dan ente terjerumus di dalamnya. Dan kita terjerumus di dalamnya. Kita kaji, apa yang kita pelajari. Fajalasa ila Nabi SAW. Kemudian duduk malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian Jibril itu memangkukan kakinya, duduk bersila cak ini. Ada riwayat Jibril duduk cak ini, cak duduk sholat. Ada riwayat sanad cak ini, ya tarabba, duduk cak ini.
Ada yang ngomong duduknya seperti sholat, duduk biasa kita di depan guru kita. Kemudian ada yang ngomong duduk cak ini. Ini ngajarkan sama kita cara duduk berakhlak di depan guru. Fa asnada rukbatai ilai kurbatai wa wada'a kafai ala fakhidai. Cara berakhlak selanjutnya nuduk ke tangan di atas paha. Wa wada'a kafai ala fakhidai. Baru nanya. Cak itu kalau ente nak ngadap ustad, tenang dulu duduk, ente nak duduk cak ini apa cak ini boleh. Tidak kata yang salah. Jangan dilebay-lebay ke. Ente di depan Abu ya duduk. Dua-duanya akhlak. Yang tidak berakhlak kalau ente belonjo. Tidak berakhlak. Apa kalau ente jongkok? Nah, itu tidak berakhlak. Tapi kalau duduk cak ini mutarabba atau ente duduk cak itu bersila, tidak jadi masalah. Itu ngajarkan gitu. Baru nanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Rasulullah, ajarkan aku tentang agama Islam. Apa itu agama Islam? Ente sudah tahu rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. 5. Setelah selesai dijelaskan oleh Nabi, apa yang diomongkan oleh Jibril? Sodak. Benar engkau Muhammad. Benar. Sahabat ngomong, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Nah, kan budak ini. Dia nanya, dia menarik. Nah, kalau ada wong dia nanya, dia menerkan antara dua. Antara dia ngetes atau dia meyakinkan diri dia. Dia sudah tahu perkara, nanya sama ustadznya. Antara dua. Antara dia ngetes sama dia meyakinkan dirinya. Benar tak jawaban anda ini? Makanya Jibril itu takkid, yas'al li takkid, untuk menguatkan. Oke, kita bahas, ngapa Jibril datang dan nanya seperti itu? Selesai tentang Islam, dijelaskan tentang Islam. Islam ini adalah ringkasan agama kita. Islam ini sholat, puasa, zakat, haji. Ringkasan agama kita, ringkas tak ya? Ringkas. Kemudian ditanya tentang iman. Atau kita kenal dengan tauhid. Tentang iman dan tauhid. Apa yang dijelaskan oleh Rasulullah? Tauhid antuk minu billah wa malaikatih wa kutubih wa rasulih wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi. Iman kita sama Allah itu ada 6. Namanya rukun iman. Dijelaskan oleh Nabi secara ringkas. Yang pertama syariat, yang kedua tauhid. Dijelaskan. Yang pertama Islam, yang kedua iman. Nah, yang ketiga, apa pertanyaan ketiga? Akhbirni anil ihsan. Tentang ihsan, magomul ihsan. Ihsan ini adalah magom yang tertinggi di dalam ilmu suluk, ilmu tasawuf, ilmu tanziful qalb, ilmu pembersihan hati, atau yang kita kenal sebagai akhlak. Apa itu ihsan? Anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu cuma 2 keadaan. Ente sudah yakin sama Allah. Ente bisa merasakan keberadaan Allah ketika ibadah. Sudah merasakan adanya nikmat ketika ibadah. Berarti ente sudah di magom ihsan. Kalau ente tidak bisa, maka ente berarti ibadahnya ikhlas. Antara 2. Ente nikmat di dalam ibadah, ente ibadahnya ikhlas. Itu ihsan. Jadi yang ditanya ke Jibril, pertama tentang Islam, kedua tentang iman. Islam ini adalah syariat, iman itu adalah tauhid, kemudian terakhir tentang ihsan. Ihsan itu adalah akhlak dan tasawuf. Pertanyaannya 3. Dan yang dijelaskan oleh manusia di muka bumi ini dari zaman Nabi Adam, dari zaman Nabi Rasulullah sampai ke kita di dalam buku-buku syariat, di dalam buku-buku agama, di dalam buku-buku yang kita ketahui, cuma 3 ini yang dijelaskan. Islam, iman, sama ternyata tidak sampai situ. Berlanjut lagi pertanyaan Jibril. Apa pertanyaan yang keempat? Akhbirni anisa'a, wahai Rasulullah, kabarkan aku tentang kapan terjadinya kiamat. Apa jawab Rasulullah? Mal mas'ulu anha bi'alama minasail. Yang ditanya Rasulullah, yang menanya Jibril tidak tahu,
idak kate yang tahu, samo-samo idak kate yang tahu, la yujalliha liwaqtiha illahu, kata Allah. Idak kate yang tahu kapan terjadinya kiamat kecuali Allah. Kalau ada nanyo kapan kiamat, apalagi kalau ada yang ngomong agak hari Jumat ini bakal ada suara dentuman, agak hari, berarti dia tidak belajar tentang tanda-tanda kiamat, berarti dia tidak belajar tentang fikih akhir zaman, berarti dia tidak kate ilmu fikih tahawulat. Karena apa? Dia menabrak kaidah dasar fikih tahawulat, hadis Jibril. Hadis Jibril ngomong apa? Tidak kate yang bisa nentukan kecuali Allah. Hatta Rasulullah dewe, Rasulullah ini manusia yang paling afdol, makhluk yang paling afdol, dengan Jibril, malaikat yang paling afdol. Rasulullah paling afdol, setelah itu manusia, makhluk yang paling afdol setelah para nabi dan rasul adalah malaikat Jibril. Rasulullah dan malaikat Jibril yang semua keilmuan manusia dari awal sampai akhir tidak kate kecuali dari dua makhluk ini, imma dari nabi, imma dari malaikat Jibril, tidak kate dari yang lain, tidak kate yang tahu. Dua-dua ini tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Ada uang muncul di YouTube, menurut perkiraan ana kiamat itu terjadi 1500 Hijriah. Lebih hebat dari Nabi dan Jibril ini. Dan mereka ini adalah orang yang tidak pernah belajar kaidah fikih tahawulat. Karena apa? Dia menabrak kaidah dasarnya, hadis Jibril. Hadis Jibril udah ngomong, tidak kate takyin di dalam perkara kiamat, tidak kate penentuan kapan waktunya, tidak kate. Lah Rasulullah ditanya oleh Jibril kapan terjadi kiamat, Rasulullah tidak jawab. Tapi yang kita bahas apa dia? Yang kita bahas di dalam perkara kiamat itu pertanyaan yang kelima. Akhbirni an amaratiha. Wahai Rasulullah, kabarkan kepada kami tentang tanda-tanda kiamat. Yang kita bahas adalah tanda-tanda kiamat, bukan waktu kiamat. Bukan kita memastikan ini tandanya, ini waktunya bakal keluar tanggal 25 Ramadan, Jumat Ramadan, tidak kate. Kalau ada orang yang ngomong baca itu berarti dia salah. Dia tidak belajar kaidah dasar fikih akhir zaman, memastikan. Tidak kate pasti di dalam perkara akhir zaman ini. Yang pasti itu hanya tanda-tandanya yang diarahkan oleh Allah dan diarahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diombongkan oleh Nabi tentang tanda-tanda kiamat? Rasulullah hanya memaparkan dua tanda-tanda kiamat. Catat, hanya dua tanda-tanda kiamat yang dipaparkan oleh Rasulullah dalam hadis Jibril. Yang pertama, antalidal amatu rabbataha. Seorang ibu atau seorang perempuan melahirkan tuannya dewek. Melahirkan tuannya dewek. Seorang perempuan melahirkan bosnya dewek. Yang kedua, antarul hufatal uratal alata li'a'asyai yatatawaluna fil bunyan. Tanda yang kedua, ente nyingok kata Rasulullah, wong yang tidak pakai alas kaki, hufatal, urata yang telanjang dado, cuma pakai celana weh. Alata miskin, bi'a'asyai pengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan. Tapi mereka mendadak jadi orang yang berlomba-lomba di dalam membangun bangunan. Ada empat ciri-cirinya mereka. Yang pertama, mereka ini tidak pakai sendal, tidak pakai baju, wong miskin, susah makan, kemudian pengembala kambing. Ciri-cirinya 4. Tapi memiliki kekayaan di atas rata-rata. Karena apa? Ya tatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba di dalam membangun bangunan. Siapakah mereka? Di dalam riwayat lain, humul Arab kata Nabi. Siapakah mereka? Mereka adalah bangsa Arab. Ente ingat sekarang bangunan tertinggi di dunia di mana? Burj Khalifah.
yang ada di Dubai. Dan banyak bangunan tertinggi ada di Kuwait. Kuwait bakal bangun bangunan tertinggi, lebih tinggi dari Burj Khalifa. Ternyata Saudi bakal bangun bangunan lebih tinggi. Benar tak kata Rasulullah tadi? Kita sudah ngomong tadi. Bu'istu baina saati kaha. Yang pertama zaman, yang kedua makan tempat. Karena perubahan secara drastis, transformasi manusia secara drastis itu terjadi di negara-negara Arab. Seharusnya nih, kalau ente pikir yang hebat menurut kamu, yang nemu-nemu ke teknologi itu wong barat apa wong Arab? Lah ngapo yang kayu wong Arab? Bukan minyak. Salah kalau ente ngomong minyak. Itu hanya teori konspirasi dari orang-orang barat. Salah. Lebih tepatnya karena mereka itu adalah tanda-tanda kiamat. Kalau mereka bukan tanda-tanda kiamat, niscaya mereka tidak cak itu. Karena mereka ini tanda-tanda kiamat. Kalau mereka tidak cak itu, mereka berarti mereka bertentangan dengan perkataan siapa? Selesai. Perkataan Nabi Muhammad bertentangan. Nah, ente belajar deh. Stop sampai sini. Kita balik lagi, murojaah ke depan. Ada 5 soal dari malaikat Jibril. Ada 5 soal tadi. Yang dijawab oleh Nabi ada berapa? Ada 4. Yang dijawab oleh Nabi ada 4. Yang pertama tentang Islam, yang kedua tentang iman, yang ketiga tentang ihsan. 3 ini sudah kita pelajari di kelas. Belajar ente tentang syariat, sholat, puasa, zakat, belajar. Kemudian yang kedua tauhid, belajar ente tentang aqidatul awam. Belajar kan aqidatul awam, belajar ente tentang tauhid. Yang ketiga ihsan, akhlak. Belajar ente akhlak dan tasawuf. Belajar cak mano akhlak sama guru, cak mano akhlak sama teman, belajar. Yang keempat, ente belajar yang keempat tentang tanda-tanda kiamat. Belum belajar? Belum. Kalau ente wong yang cerdas, ente bakal nyingok akhir dari hadis Jibril ini. Ketika akhir hadis Jibril ini apa pernyataan dari Sayyidina Umar? Falabistu maliyan, kata Sayyidina Umar. Apa artinya falabistu maliyan? Aku nginep dalam keadaan bingung, kata Sayyidina Umar. Siapalah tadi yang datang? Nanyonyo pertanyaan yang tidak pernah terlintas di dalam otak kami, kata Sayyidina Umar. Nanyonyo pertanyaan yang tidak ada di dalam pikiran kami. Siapalah tadi yang datang? Falabistu maliyan. Bingung. Sayyidina Umar ini dalam riwayat itu bingung. Di dalam riwayat Sayyidina Umar itu kebingungan selama 3 hari. 3 hari. Ada yang ngomong seminggu. 3 hari seminggu. Bertanya-tanya di dalam pikirannya, siapa tadi yang datang? Siapa itu yang datang? Akhirnya ketika mereka lagi kumpul, para sahabat lagi kumpul, Rasulullah kan tahu apa yang di dalam hati Sayyidina Umar. Kemudian Rasulullah tanya, ya Umar, atadri mani sa'il? Umar, tahu tak siapa yang nanya kemarin? Kalau kamu kan bisa nebak-nebak, kata Sayyidina Umar, wong yang berakhlak, tidak mungkin nebak-nebak. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah Rasulnya yang lebih tahu, wahai Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ketahuilah wahai Umar, itu yang datang kemarin adalah Jibril. Atakum yu'allimukum, Jibril ini ngajarkan kepada kalian dinakum, tentang apa yang terkait di dalam agama kalian. Agama kalian itu dari aku diutus di Mekah sampai sekarang Rasulullah menjelang wafat, itu disimpulkan oleh malaikat Jibril di dalam hadis Jibril. Jadi agama kita itu ditanya terakhir sebelum Rasulullah menjelang Rasulullah wafat, datang Jibril, tujuannya apa? Yu'allimukum dinakum. Tujuannya ngajarkan kepada kita ringkasan agama Islam. Hebat tak Jibril? Ngajarkan kepada kita dengan 4 pertanyaan. Dan semua dari Rasulullah mulai diutus sampai Rasulullah wafat,
isi agama Islam 4 pertanyaan ini tidak bakal keluar. Tidak bakal keluar. Isi agama Islam cuma 4 pertanyaan ini. Makanya dinamakan hadis Jibril adalah Ummusun, ibunya sunnah, ibunya agama. Karena dari situ kita bisa ngeranakan seluruh perkara agama balik ke hadis Jibril. Dasar perkara. Makanya Rasulullah ngomong, atakum yu'allimukum dinakum. Datang mengajarkan kalian tentang agama kalian. Di dalam riwayat lain, atakum yu'allimukum amra dinikum. Perkara agama kalian. Di dalam riwayat lain apa dia? Fa innakum lam tas'alu faja'a Jibril yas'al. Kata Rasulullah, ngapa malaikat Jibril datang wahai Umar? Dia tuh ngajarkan tentang kepada kalian tentang ringkasan agama Islam. Karena apa? Fa innakum lam tas'alu, kata Rasulullah. Kalian itu tidak kata yang nanyo. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Apa itu tanda-tanda kiamat? Tidak kata yang nanyo. Makanya datang Jibril ngenjuk tahu, nyadarkan kepada kalian hal yang butuh kalian pelajari, hal yang butuh kalian pahami. Sangkin perkara ini urgen, penting, Allah memutus Jibril dengan bentuk manusia untuk mengajarkan seluruhnya. Hebat tak berarti? Berarti penting tak hadis Jibril? Penting, sangat-sangat penting, sangat-sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita. Karena semua syariat dan agama diambil dari hadis Jibril. Selesai sampai sini. Paham kan kalian hadis Jibril? Paham tak? Kita belum masuk tentang pembahasan tanda-tanda kiamat, belum. Baru ana menjelaskan tentang kaidah dasar tentang tanda-tanda kiamat. Kaidah dasarnya kita ambil dari mana? Hadis Jibril. Hadis Jibril dikenal hadis apa selain hadis Jibril? Ummus Sunnah. Dapat di situ. Paham dalam otak kamu? Sudah paham? Ini maklumat baru. Mungkin ente tidak pernah dengar sebelum penjelasan baca ini. Tidak pernah dengar. Karena cara mentafsirkan hadisnya berbeda dengan ulama-ulama sebelumnya. Karena ini adalah ilmu baru. Ilmu yang digagas oleh Al-Habib Abu Bakar Adni bin Ali Al-Mashhur. Beliau ini baru meninggal 2 tahun yang lalu. Beliau menemukan ilmu ini. Anak paham, jelaskan lagi sekarang. Apa sih pentingnya belajar tentang fikih tahawulat? Fikih tahawulat itu namanya ada 3 nama. Bahkan banyak namanya beliau namakan. Namanya adalah fikih tahawulat, fikhu mutaghayyirat, fikih tahawulat, fikih transformasi bahasanya, fikih perubahan, mutaghayyirat atau al-ilm bi alamatis sa'ah, nama yang ketiga. Ilmu tentang tanda-tanda kiamat. Ada yang nanya, Ustaz, maaf, belajar tanda-tanda kiamat. Tidak penting itu. Kami ini yang penting sholat, puasa, berakhlak sama wong, tidak seuzon sama wong. Iman kami bagus sama Allah. Tauhid, baca Quran, itu penting. Agak dulu. Anak nak nanya sekarang. Kan Rasulullah tadi ngomong, datang Jibril ngajarkan kalian tentang agama kalian. Anak nanya, berarti yang di sini yang dimaksudkan agama oleh Rasulullah, Islam, iman, ihsan saja, 3 iko ini be, atau ada 4? Berarti agama ini ada 4 pondasi, ada 4 rukun. Yang pertama Islam, iman, ihsan, dan tanda-tanda kiamat. Harus tak kita pelajari? Karena ini dasarnya agama. Kita pelajari tak? Pelajari. Nah, buat apa kita pelajari? Bakal kita bahas setelah ini. Buat apa kita belajar tentang tanda-tanda kiamat? Ada apa tanda-tanda kiamat kita pelajari? Buat apa? Ananjuk sentilan dikit. Kamu ini sekarang hidup di akhir zaman. Kita udah bahas di awal. Fitnah itu atau maksiat itu sifatnya gelap. Sifatnya kalian itu tidak bakal tahu kalian lagi sedang maksiat atau lagi sedang melanggar, kecuali kalian sudah keluar dari pelanggaran itu. Kalian keluar dari maksiat itu,
Hadis dalilnya apa? Hadis Nabi. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Wa la yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Wa la yasribul khamr wa la yashribul khamr hina yashrab wa huwa mu'min. Kata Nabi, tidaklah seorang itu melakukan perzinahan ketika dia melaksanakan perzinahannya, dia dalam keadaan beriman sama Allah. Berarti wong yang lagi zina tidak beriman sama Allah. Tidaklah wong yang maling, ketika dia lagi maling dia beriman sama Allah. Berarti dia tidak beriman sama Allah. Wong yang maling, wong yang berzina, wong yang minum minuman keras, berarti dia tidak beriman sama Allah. Balik lagi penjelasan awal. Karena fitnah itu sifatnya gelap. Ketika ente masuk, ente bakal tenggelam. Tidak mungkin ente bisa sadar ente dalam keadaan mendapatkan fitnah, kecuali satu, ente keluar dari fitnah tersebut. Ente selesaikan dulu fitnah ente. Ente misalkan ada wong minum khamr, selesai dulu khamr. Sadar dulu dari mabuknya. Baru dia sadar dia lagi mabuk. Dia tadi maksiat. Ente ngelanggar, kapan nyesel? Ketika ngelanggar apa selesai ngelanggar? Ente maksiat, kapan ente nyesel? Pas maksiat apa setelah maksiat? Itulah sifatnya maksiat. Tapi tidak, ternyata ada yang kedua. Ada yang kedua. Tidak sampai situ. Itu yang pertama. Kapan ente tahu ente maksiat? Ketika ente keluar dari maksiat tersebut. Yang kedua, ketika seseorang memiliki ilmu alamatus sa'ah, maka dia tahu bahwasanya dia sedang berada di dalam fitnah. Ternyata ini yang dikatakan oleh Rasulullah. Ternyata tersadarkan dengan apa? Dengan ilmu tanda-tanda kiamat yang dia pelajari. Kalau dia sedang berada di fitnah akhir zaman. Cak mana wong nak tahu kalau dia tidak belajar tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Berarti cuma dua wong yang bisa sadar. Yang pertama wong yang selesai dari maksiatnya. Yang kedua adalah wong yang belajar tentang fikih tahawulat. Selesai di situ. Anggap itu sentilanya. Berarti sangat penting inti belajar fikih tahawulat untuk menyelamatkan kita dari derasnya fitnah akhir zaman. Kalau ente belajar sama anak siang-siang, sebagian dari agama kita. Karena Rasulullah dewa yang menyatakan, innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Tidak sampai 3 ente belajar agama. Islam, iman sama ihsan, tidak. Ternyata ente butuh belajar tentang tanda-tanda kiamat. Sangat-sangat urgen dan sangat-sangat dibutuhkan. Nah, kalau anak-anak nyelaskan, selesai. Paham? Mantap dulu otak kamu, sudah selesai. Sampai sini paham? Paham enggak? Anak sekarang jelaskan. Kalau kalian pengen belajar fikih tahawulat secara detail, ini kitab yang paling rendah. Ini kitab yang paling rendah. Ana ngotamkan 2 kali dulu baru bisa paham. Baca dulu setahun 2 tahun baru bisa paham. Seperti sebagaimana ana belajar nahu. Tidak paham dulu awal. Lama-lama baru paham dewe. Baca itulah sifat fikih tahawulat. Nah, andai kata ilmu yang ana pelajari selama 2 tahun baru paham, nah ana jelaskan sejam mahamkan kamu bisa tak? Tapi ana bisa menyimpulkan dengan ringkas. Biar kalian itu ada sedikit maklumat, pemahaman tentang fikih tahawulat. Jadi kamu itu tidak kosongan beh. Tadi kamu sudah mengetahui bahwasanya rukun agama itu ada 4. Dasar pondasi agama kita itu ada 4. Apa beh pondasi agama kita? Islam. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Tanda-tanda kiamat. Arkanuddin arba'atun. Rukun agama kita, pondasi agama kita itu ada 4. Dasarnya hadis Jibril. Dan hadis Jibril inilah yang dipakaikan oleh ulama untuk mengatakan arkanuddin salasatun. Rukun-rukun agama, kalau ente buka kitab Safinatun aja, rukun-rukun agama ada 3. Itu untuk wong dulu. Untuk wong sekarang kita tambah isi kok. Rukun agama itu ada 4.
Karena sangkin pentingnya kita belajar tentang ilmu fikih tahu. Masa kita tidak basa-basi lagi. Karena waktu sisa 20 menit. Udud minal an. Ba'd 20 saat. Kita bakal jelaskan ini secara singkat, padat, jelas. 20 menit dari sekarang. 20 menit ya. Yang pertama, yang ente harus pahami pertama kali, bahwasanya ilmu fikih tahawulat itu memiliki 3 bagian. Salah satu aksam, catat. Fikih tahawulat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat besar. Al-alamatul kubra, tanda-tanda kiamat besar. Yang kedua, al-alamatul wusta, tanda-tanda kiamat kecil. Yang ketiga, al-alamatus sughra, tanda-tanda kiamat itu sedang. Yang kedua sedang, yang ketiga kecil. Besar, sedang, kecil. Ingat kan, fikih tahawulat itu terbagi menjadi 3. Tanda-tanda kiamat besar, tanda-tanda kiamat sedang, al-alamatus wusta, al-alamatus sughra, tanda-tanda kiamat kecil. Tanda-tanda kiamat besar itu ada 10. Ada 10. Tidak usah kita bahas. Tidak usah kita bahas. Kalau kita bahas, kamu bakal nanya, cak mana ceritanya Ustaz Imam Mahdi Ustaz? Panjang. Tanda kiamat besar itu yang pertama munculnya Imam Mahdi atau dibaiatnya Imam Mahdi. Tanda yang terakhir hancurnya muka bumi ini. Jadi age ado matahari terbit dari sebelah timur, sebelah barat berubah, kemudian ada Dajjal, kemudian ada Ya'jud Ma'jud. Itu tanda 10 yang disepakati oleh ulama. Itulah tanda-tanda kiamat yang besar. Ada berapa tanda-tanda kiamat besar? 10. Kemudian tanda-tanda kiamat yang sedang. Nah, berhubung dia ini sedang, maka waktunya juga sedang. Kapan itu? Tanda-tanda kiamat yang sedang itu dimulai dari diutusnya Nabi Muhammad. Dimulai dari diutusnya Nabi Muhammad. Diutusnya Nabi Muhammad itu adalah tanda-tanda kiamat kecil sedang yang pertama. Diutusnya Nabi Muhammad adalah tanda-tanda kiamat yang sedang pertama. Dan ini berlanjut sampai kita sekarang. Sampai kita sekarang berlanjut. Kapan terakhir tanda-tanda kiamat sedang? Itu ketika munculnya Imam Mahdi. Kalau Imam Mahdi sudah muncul, tidak berlaku lagi tanda-tanda kiamat sedang. Berarti sisa tanda-tanda kiamat besar. Yang terakhir namanya tanda-tanda kiamat kecil. Kapan dimulai tanda kiamat kecil? Ketika diciptakannya Nabi Adam. Khalqu Adam. Tanda kiamat kecil itu mulai ketika Allah ciptakan Nabi Adam. Karena tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan pasti bakal ada kiamat, bakal ada akhir. Akhir secara pribadi atau akhir secara global, secara menyeluruh seluruhnya, yaitu kiamat. Tanda kiamat yang pertama adalah diciptakannya Nabi Adam. Tanda kiamat kecil yang terakhir apa dia? Bukan. Meninggalnya iblis. Jadi tanda kiamat kecil ini berlanjutan. Dari mulai diciptakan Nabi Adam, sampai Nabi Muhammad diutus, sampai adanya tanda-tanda kiamat besar pun masih ada tanda-tanda kiamat kecil. Kalau kiamat sedang sudah berakhir dengan munculnya kiamat besar. Tapi kiamat kecil ini tetap berlanjut. Agak hancurnya Ka'bah. Ka'bah ternyata hancur kaki. Nah, hancurnya Ka'bah ini bukan tanda-tanda kiamat besar, tapi tanda-tanda kiamat kecil. Kapan hancurnya Ka'bah? Ketika setelah munculnya Ya'jud Ma'jud. Ya'jud Ma'jud muncul, ternyata Ka'bah bakal dihancurkan setelah itu. Tanda kiamat apa ini? Besar, kecil, sedang. Ternyata tanda-tanda kiamat kecil. Terakhir tanda kiamat kecil, matinya iblis. Matinya iblis. Apa dalam ayat Al-Quran? Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa'innaka
minal mundarin ila yaumin waqtil ma'lum. Malaikat iblis nanya sama Allah, ya Allah, tangguhkan hidupku, panjangkan umurku. Kata Rasulullah, kata Allah, iya, kau bakal hidup sampai menjelang kiamat. Sebelum kiamat iblis meninggal. Jadi iblis itu memang iblis. Dia tidak ngasokan kiamat, tidak ngasokan. Karena dia meninggal dulu baru kiamat hancur. Yang ngerasakan syarrun nas, sejelek-jeleknya manusia. Berarti lebih jelek dari iblis. Karena dia iblis sendiri tidak ngerasakan kiamat secara langsung. Tapi yang ngerasakan syarrun nas, kata Nabi. Sejelek-jeleknya manusia. Waliyadzubillah min dzalik. Semoga kita diselamatkan dari tanda-tanda itu. Selesai. Itu pembagian tanda-tanda kiamat. Ada berapa tadi? 3. Ternyata, nah inilah yang biasa Ana jelaskan. Ana tidak menjelaskan ini kiamat besar, kecil, ini karena bakal muncul banyak pertanyaan. Kita tidak bahas itu. Kita bahas ilmu-ilmu yang ada di dalam tanda-tanda kiamat ini. Catat, ilmu fikih tahawulat terbagi menjadi 5. Ilmu fikih tahawulat terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah fikih naqaid. Naqaid, fitnah, sama wiqayah. Tulis be. Fikih naqaid, fitnah, sama wiqayah. Agak dijelaskan siko-siko. Fikih naqaid, fitnah, sama wiqayah. Yang kedua, fikih isyarat, bisyarat, sama hasanat. Fikih isyarat, bisyarat, sama hasanat. Yang ketiga, fiqhul mustajaddat. Yang keempat, fiqhul asyrat. Yang kelima adalah fiqhul rabat baina tarikh wa diyana. Bakal kita jelaskan siko-siko kalau waktunya mencukupi. Kalau menurut Ana, ini tidak usah kita buka sesi tanya jawab. Karena ente pengen bertanya, jawabannya bakal lebih panjang lagi. Kalau ada pertanyaan, kita langsung lanjut ke be. Karena ini tidak butuh pertanyaan dulu, butuh pelajaran. Yang pertama, apa itu fikih naqaid? Naqaid, fitnah, mudillatul fitan, sama asbabul wiqayah. Yang pertama naqaid. Naqaid itu adalah dicabutnya dasar-dasar agama atau hilangnya dasar-dasar agama. Jadi fikih tahawulat ini menjelaskan kapan hilangnya dasar-dasar agama. Naqaid. Fikih tahawulat menjelaskan kapan hilangnya dasar-dasar agama gitu. Nah, nanjuk contoh biar ente tidak bingung. Hilangnya dasar-dasar agama, kata Nabi Muhammad SAW, latun qadanna ural Islam urwatan fakullaman tuqidat urwatun tasabbatan nas billati taliha fa awwaluha naqdal hukum wa akhiruhunna as-salah fa rubba musallin la amanatalah, kata Nabi. Jadi jangan cerna dulu terjemahannya. Ini sangat penting. Kata Rasulullah, tali-tali agama Islam ini, tali-tali agama Islam bakal terputus satu tali demi satu tali. Kalau ada papan tulis lemah. Karena anak terbiasa ngajar sama papan tulis. Bingung nak jelaskan, kalau ini butuh penjelasan. Butuh coret-mencoret. Kata Rasulullah, tali agama itu bakal terputus satu demi satu. Maka tali agama yang terputus pertama kali adalah al-hukum, kata Rasulullah. Kekhilafaan. Ente kalau nak nyingok kapan hancurnya Islam, kapan mulai terjadinya tanda-tanda kiamat yang seperti ini, ketika kekhilafaan Islam digolengkan. Ketika kekhilafaan Islam digolengkan, maka itulah awal tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda tali Islam itu bakal terputus satu demi satu. Ketika hukum Islam itu tidak diberlakukan lagi. Karena apa? Karena kita tidak kata khalifah, tidak kata yang memimpin. Kalau itu dua aliyah pernah dijelaskan apa hukum membaiat. Kita tidak kata pemimpin. Maka
syariat Islam tidak bakal terjalan. Kata Nabi, kalau syariat Islam tidak dijalankan hukum-hukumnya, maka tali Islam bakal terputus sikok-sikok. Terputus sikok-sikok. Kata Rasulullah, sikok sampai yang terakhir bakal terputus adalah wa akhiruhunna as-shalah. Terakhir tali agama Islamiku bakal terputus adalah solat. Wong bakal ninggalkan solat. Sebab wong meninggalkan solat apa dia? Sikok kata Rasulullah. Naqdul qoror, tidak didirikannya hukum Islam karena tidak kata khalifah. Andai kata hukum Islam didirikan, siapa yang berani meninggalkan sholat? Bunuh diri. Karena apa? Uang yang meninggalkan sholat diminta taubat, tidak galak taubat dibunuh. Sekarang nanya, kalau hukum Islam yang ini dijalankan, siapa yang berani meninggalkan sholat? Siapa yang berani meninggalkan puasa ditakzir? Siapa yang berani meninggalkan zakat bakal dihukum? Siapa yang berani meninggalkan tali-tali agama ini kalau masih ada hukum syariat? Siapa yang berani? Berarti benar wong kafir. Cara menghancurkan Islam singkat, padat, jelas. Hancurkan pemerintahannya dulu. Khalifahnya kita turunkan. Kemudian kita buat peraturan undang-undang yang sesuai dengan hukum pikirannya manusia. Andai kata undang-undang itu dijalankan oleh pemerintah Islam dengan syariat Islam, tidak katik kedoliman di muka bumi ini kecuali hanya sikok dua ke uang. Dan itu pernah dijalankan di zaman Rasulullah. Itu dijalankan di zaman para sahabat Khulafaur Rasyidin. Itu dijalankan oleh Umar bin Abdul Aziz. Itu dijalankan oleh Harun ar-Rasyid. Dijalankan oleh khalifah-khalifah gitu. Kenapa Islam bisa semaju itu? Kenapa Islam bisa sebangkit itu? Karena sikok kuncinya. Karena berpegang teguh dengan syariat dan hukumnya. Nah, ngapain itu? Dan sekarang beda. Kita sekarang diajarkan. Buat apa ada syariat ini hukum kau mati kau digebuk oleh syariat. Tidak sekejam itu syariat. Syariat itu ngajarkan li sa'adatil bashar fi ma'ashihim wa ma'adihim. Syariat itu untuk kebahagiaan manusia, baik kehidupannya di dunia ataupun di akhir, dan itu untuk kemajuan umat Islam itu sendiri. Nah, di sini fikih tahulat bakal dibahas secara prinsip. Mungkin ente tidak pernah dengar gini. Mungkin anda paparkan ini. Ini dijelas secara terperinci di dalam fikih tahulat di ilmu yang pertama. Namanya naqaid wan nawaqid wan naqaid. Kemudian selanjutnya mudillatul fitan. Di ilmu yang pertama ada namanya fitan dan mudillatul fitan. Nah, ini yang sering ana jelaskan di kelas. Ada namanya fitnah sama mudillatul fitan. Ingat tak awal ali? Ada fitan sama mudillatul fitan. Apa itu fitan? Fitnah yang terjadi langsung dari Allah, takdirnya Allah. Mudillatul fitan buatan manusia. Nah, ternyata maksiat yang ada merajalela di tengah-tengah kita setelah mereka mencabut tali-tali agamanya kita, ternyata wong-wong kafir ini membuat program namanya mudillatul fitan. Maksudnya apa? Iyalah kamu sekarang ada namanya diskotik, minuman keras dijual bebas, ada namanya cetan sama betino, ada namanya ini. Itu siapa dalangnya? Uang kah? Pengikutnya dan kalau inti kelas 1 aliyah bakal paham dengan penjelasan ini. Ada namanya fitan, ada namanya mudillatul fitan. Makanya kenapa ana pengen ngajar ke kelas 3 aliyah biar mendasari ente. Ternyata yang ente jingok bener di luar sana, di dalam syariat, di dalam fikih tahulat sudah dijelaskan. Ketika Habib akan jelaskan fitnah, mudillatul fitan, di situ beliau menjelaskan asbabul wiqayah. Setelah kita jelaskan, oh ternyata ini adalah propaganda dari Dajjal, propaganda dari wong kafir, buatannya Dajjal, buatannya wong kafir. Maka adanya wiqayah. Cak mano biar kita selamat dari fitnah-fitnah tersebut. Ana sudah jelaskan sama 1 aliyah 2 aliyah. Cak mano cara ente selamat biar tidak cetan sama hakim. Sudah jelaskan? Ngapo ada cetan sama hakim? Nah, jelaskan sudah?
Kelas 1 alia, 2 alia udah paham. Tapi tidak belajar fikih tahulat. Mereka nunjuk sentilan-sentilan fikih tahulat. Jadi ilmu yang pertama tadi tentang agama. Maksiat-maksiat yang terjadi. Dan cak mano cara melindungi diri kita dari maksiat-maksiat tersebut. Itu ilmu yang pertama. Ilmu yang kedua dijelaskan dalam fikih tahulat. Sabar, tenang dulu. Itu ilmu yang pertama. Yang sering ana jelaskan sama kalian. Kenapa itu penting? Karena biar kamu tidak sesat. Mondok 6 tahun, keluar mabok. Mondok 6 tahun, keluar. Nah, dan seterusnya. Apa yang terjadi? Karena tadi balik, ana udah jelaskan. Fitnah itu sifatnya gelap. Tidak mungkin wong tahu kecuali 2 kelompok. Yang pertama, wong yang keluar dari fitnah tersebut. Yang kedua, wong yang belajar tentang tanda-tanda kiamat. Inti bakal tahu ternyata itu fitnah. Walaupun inti dalam keadaan di tengah-tengah fitnah tersebut. Penting tak fikih ini? Penting untuk keselamatan inti di dunia dan di akhirat. Yang kedua, nah ilmu yang kedua, ingat ini. Itu ilmu yang pertama. Ini penjelasannya kalau ilmu pertama kita jelaskan sampai subuh. Ini ilmu yang kedua. Kita jelaskan ilmu yang kedua. Nah ilmu yang kedua ini ternyata terjadi di zaman sekarang. Makanya fikih tahawulat ini adalah sebagian dari agama. Karena penting. Ilmu yang kedua adalah apa? Fiqhul isyarat wal bisyarat wan nadharat wal hasanat wa syaraful adalah wassanat. Fikih isyarah dari Nabi. Kabar gembira dari Nabi dan nadharat, ancaman-ancaman dari Nabi Muhammad. Ancaman-ancaman dari Rasulullah. Cak mana itu? Nah, kita pelajari sikit-sikit. Kita jelaskan secara dikit-dikit. Yang pertama fikul isyarat dan bisyarat. Jadi Rasulullah ngomong bahwasanya man naja min salasin faqad naja. Apa itu? Rasulullah ngomong khairul qurun qarni summa alladhi yalunahu Rasulullah ngomong menunjuk kabar gembira bahwasanya sebaik-baik generasi adalah generasi Rasulullah. Kemudian generasi setelah Nabi Muhammad, kemudian generasi setelahnya. Kemudian Rasulullah juga bicara yang lain. Kata Rasulullah apa dia? La yadkhulun nar ahadun min ahli bai'at ridwan. Kata Rasulullah, tidak bakal masuk neraka salah satu dari uang yang hadir di bai'at ridwan. Bai'at ridwan, tidak bakal masuk neraka. Kata Rasulullah, la Allah an yatali ala ahli badr. Allah melihat ahli Badr dan Allah mengampuni ahli Badr. Apa tujuan ini? Apa kita belajar fikih ini? Biar kita muhassin. Jadi zaman sekarang banyak wong yang mengkafir-kafirkan sahabat. Banyak tidak? Sayyidina Abu Bakar dijelaskan baca ini dihina. Sayyidina Umar dihina. Ahlul Baitin Nabi dihina. Seluruhnya dihina. Ternyata di dalam ini ilmu yang kedua fikih tahulat. Fikih tahulat njelaskan dalil-dalil dari Nabi. Yang dalil-dalil ini ngenjok protek. Tahu protek apa? Ngenjok keamanan. Menjamin, ngenjok jaminan. Terhadap siapa? Terhadap sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh Muawiyah dihina. Sayyidina Muawiyah tidak boleh dihina. Sayyidina Abu Bakar tidak boleh dihina. Sayyidina Utsman tidak boleh dihina. Sayyidina Ali tidak boleh dihina. Dan banyak lagi kesesatan-kesesatan yang terjadi yang dilakukan oleh aliran-aliran di samping aliran kita, dijelaskan secara detail di namanya fiqhul isyarat wal bisyarat wan nadharat wa syaraful adalah wassanat. Hebat dah ini. Jadi mafahim yang ente pelajari di dalam fikih tahulat pun dijelaskan. Ternyata ilmu fikih tahulat bukan hanya menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat yang ente tahu, Imam Mahdi, Dajjal dan sejenisnya. Bukan itu. Ada yang lebih lagi. Ada tanda-tanda kiamat yang lebih dari itu. Ada sekelompok wong yang nak nyesatkan kita dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan pernyataan mereka yang paling benar.
Di sini di fikih tahawulat dijelaskan secara gamblang dan detail dari zaman Rasulullah sampai kaget zaman akhir zaman, manusia-manusia yang menyimpang dengan kelompoknya, dengan pemahamannya, dengan apa yang mereka asumsikan. Dijelaskan secara detail di fikih tahawulat. Tujuannya sih kok biar kita tidak tergolong di golongannya mereka. Sih kok tujuannya. Karena fitnah itu tidak bakal mampu dipahami oleh seseorang kecuali wong yang belajar fikih tahawulat. Ana udah jelaskan, tidak bakal ente paham kecuali ente belajar fikih tahawulat ini. Kecuali ente memang berilmu sebelumnya. Ini jelaskan tentang itu, pemahaman yang kedua. Ilmu yang ketiga, nah ini ilmu yang ketiga. Mungkin ilmu yang ketiga ini agak kurang lumrah di telinga-telinga ente wong. Ilmu yang ketiga dibahas di fikih tahawulat namanya fiqhul mustajaddat, al-ulum an-nadhariyah wa tatbiqiyah wa jadidi thaqafah wal ma'arif. Jadi fikih penemuan. Jadi ilmu-ilmu yang ente sekarang ilmu-ilmu siang, biologi, sosiologi, fisika, geografi, PKN bukan, yang ilmu-ilmu yang umum tentang kemanusiaan. Sudah selesai. Ternyata itu bukan ilmu umum. Ternyata itu adalah ilmu agama. Baru dengar mungkin ente. Ternyata ilmu umum yang ente fahami itu adalah ilmu agama. Sekarang anak-anak nanya sama ente. Mungkin sudah dijelaskan di kelas-kelas 1, kelas 2. Anak-anak nanya, kapan dipisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum? Kapan pemisahan antara, oh ini ilmu agama, oh ini ilmu umum. Kamu belajar agama, beda usah belajar ilmu umum. Kami belajar mondok, nak belajar ilmu agama, bukan ilmu umum. Ada kan? Ibarat saya itu kan di otak ente kan? Anak-anak nanya, kapan ada istilah-istilah ini ilmu agama dan ilmu umum? Kapan? Dengar. Ternyata itu baru terjadi di zaman namanya zaman istikmar. Zaman kebangkitannya wong-wong barat. Zaman kemerdekaan. Ketika wong-wong barat menjajah, selesai, di situ mereka menanamkan apa? Memisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka adu domba antara ilmu agama dan ilmu umum. Korbannya siapa? Korbannya kita yang seluruh hidup di akhir zaman ini. Oh ini ilmu agama, kami belajar agama, kamu belajar umum. Yang dokter-dokter yang lain-lain belajar fisika, kami belajar ilmu umum, tidak lemak, kami belajar sama kamu nih. Akhirnya tidak sholat mereka. Yang ini tadi sombong. Akhirnya apa? Beradu domba. Ini ilmu agama, ini ilmu umum. Dibanding-bandingkan. Padahal kalau kamu kaji dulu, ternyata pemisahan ini baru 100 tahun sampai 200 tahun. Tidak lama. Ente kalau nyingok dulu, siapa yang pertama kali ngambar peta dunia? Khodito. Siapa yang pertama kali menemukan tentang kelopak mata? Siapa yang pertama kali menemukan ilmu bedah? Dengar. Ternyata semua hal itu kalau ente kaji secara detail, seluruh keilmuan yang ente anggap itu adalah ilmu umum, dengar. Ternyata semua keilmuan yang ente anggap itu adalah ilmu umum dulu ditemukan oleh ulama-ulama kita. Dan tak kate di pernyataannya Imam Khawarizmi yang nemukan ini algoritma, Imam Ibn Hayyan yang nemukan tentang mata, Imam Ibn Sina yang menemukan tentang ilmu perbedahan. Tidak kate mereka ngomong ini adalah ilmu umum, tidak kate.
Mereka ngomong apa dia? Ini adalah ilmu Al-Quran. Ini adalah ilmu Al-Quran. Al-Khwarizmi pernah ditanya ketika dia nemukan teori fisika. Ketika dia nemukan teori fisika sampai dia menjumpai huruf nol, dia pertama kali menciptakan huruf nol dari teori yang dia cetuskan. Ditanya, ya Khwarizmi, dari mana ente dapat ilmu itu? Apa jawabnya oleh Khwarizmi? Wa mastakhrajtuhu illa minal Al-Quran. Tidak aku dapatkan ilmu-ilmu ini kecuali aku keluarkan dari Al-Quran. Berarti ini ilmu Al-Quran apa ilmu umum? Salah tak kalau ada ngomong ini ilmu agama, ini ilmu umum? Salah. Ternyata ente belajar di dalam fikih tahawulat itu adalah propaganda, buat-buatan, framing yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Paham sampai sini? Paham. Ente sudah belajar 3 ilmu fikih tahawulat tadi itu. Penting enggak 3 ilmu ini? Penting. Ente mandang sekarang penting enggak ilmu fikih tahawulat? Ternyata seurgen itu, sepenting itu ente belajar fikih tahawulat. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita dari propaganda, kesesatan, hal-hal yang ditanamkan oleh orang-orang kafir terhadap kita. Ini seluruhnya yang anak omongkan ada dalil-dalilnya galau. Ada hadis ayat Qur'annya, masih sisa 2 ilmu lagi. Nak dibahas apa 2 ilmu lagi? Ini panitia ini zalim, tidak menyiapkan minum. Aus, kami ini yang ngomong. Sama cak ngajar pagi, sekarang tak katik minum lagi di kelas-kelas. Jangankan minum, tisu lagi hilang. Tidak tahu ditaruh di mana tisunya. Apa dimain-mainkan oleh mereka. Selesai? Paham? Selesai. Ente alhamdulillah sekarang sudah sedikit tersentuh dengan ilmu-ilmu fikih tahawulat. Dan kalau ente adalah orang yang berhati besar, ente bakal nganggep, oh ternyata penting belajar ilmu-ilmu ini. Tujuannya apa? Biar kita tidak salah langkah. Biar kita tidak salah langkah. Ketika ente hidup di luar, ente tidak salah langkah. Tidak mudah terprovokasi, tidak mudah melok arus, karena ente sudah ada lindasan dasar, acuan dasar di dalam ilmu agama. Adapun ilmu yang keempat kelima, apa kita? Nah, anak njok sikok lagi. Contoh, bahwasanya tidak kati ilmu agama dan tidak kati ilmu umum. Anak termasuk orang yang membantah. Oh ini ilmu agama, oh ini ilmu umum. Kalau ada pernyataan seperti itu maka pernyataannya kurang tepat. Seluruhnya adalah ilmu itu yang lebih tepat. Seluruhnya adalah ilmu Al-Qur'an, itu lebih tepat. Seluruhnya adalah ilmu Nabi Muhammad. Kita tunjuk contoh terakhir dalil Al-Qur'an. Ente cerna, masuk ke dalam kepala ente, di dalam otak pikiran ente. Yang di belakang cerna, ada sikok dalil nunjukkan ternyata ini bukan hanya ilmu agama, ini bukan ilmu umum, tapi ini adalah ilmu Allah. Kita rujuk dalam Al-Quran. Sekarang anak-anak nanya, ayat yang pertama kali turun surat apa? Surat apa? Budak 1 MTS paham. Surat yang pertama kali turun adalah ayat ke-1 sampai ayat kali. Kita kaji surat Al-Alaq. Apa kata Allah? Iqra bismi rabbikal. Allah katakan wahyu pertama kali turun, perintah pertama kali turun. Allah katakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahai Muhammad, bacalah, belajarlah dengan nama Allah. Maksudnya apa ini? Alladzi khalaq, yang menciptakan. Maksudnya Nabi Muhammad itu pertama kali diperintahkan oleh Allah untuk belajar ilmu tauhid, ilmu tentang keesaan Allah yang menciptakan bumi ini.
Itu ilmu yang pertama yang diperintahkan oleh Allah untuk belajar. Ilmu yang kedua, khalaqal insana, wahai Muhammad, bacalah ilmu yang di situ Allah menciptakan manusia min alaq, dari segumpal daging. Ilmu apa yang mengajarkan manusia bahwasanya manusia itu di dalam kandungan tercipta, habis itu jadi daging, dari segumpal darah, segumpal daging sampai jadi bentuk manusia sampai lahir. Ilmu apa namanya? Ilmu kedokter. Dengarkan. Ada Allah di situ menjelaskan itu adalah ilmu umum. Bahkan Allah kaitkan kepada Nabi Muhammad. Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad, setelah mengkaji ilmu tauhid, Nabi Muhammad harus belajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan menyehatkan badan, ilmu kedokteran. Dan di situ tidak kate pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Ternyata itu propaganda. Hal-hal yang di framing terhadap kita oleh orang-orang non-Islam. Paham kan sampai sini? Ada dua fikih lagi. Kita yang keempat, masuk yang keempat. Ini yang biasa azan jam apa? 20. Kita 5 menit. 5 menit lagi. Ini sesuai dengan pelajaran setiap siang yang anak paparkan. Ada namanya fiqhur robat asy-syar'i baina diyana wa tarikh. Ilmu yang keempat di dalam fikih tahawulat adalah ilmu sejarah. Ilmu yang diajarkan keempat adalah ilmu sejarah. Namun robat sejarah ini harus diikat dengan syariat, harus diikat dengan agama. Tidak sejarah dibaca basing-basing. Akhirnya wong yang baca sejarah basing-basing akhirnya memberikan pernyataan, Islam ini bukan Arab. Kalau ente mau Islam, ambil Islamnya, buang Arabnya. Muncul yang cek itu. Gara-gara apa? Dia tidak belajar fiqhur rabat baina tarikh wa diyanah. Dia tidak baca tentang mengikat sejarah dengan agama. Sejarah itu tidak bisa dipisahkan dengan agama. Agama tidak memisahkan diri dari sejarah. Makanya ente yang belajar sejarah, ente harus paham. Karena sejarah tidak terpisah dari agama. Buktinya apa? Nah, ente baca Al-Quran. Baca Quran? Ada yang udah khatam? Sekarang anak-anak nanya dengan ente. 1/3 dari Al-Quran isinya apa? Jadi Al-Quran itu terbagi menjadi 3. 1/3 isinya tentang tauhid, 1/3 tentang hukum, ahkam, 1/3 tentang cerita dan sejarah. Sampai kitab yang kita jadikan patokan, kitab yang paling suci di kalangan umat Islam, menjadikan sejarah sebagai patokan dasar di dalam menempuh kehidupan kita. Penting tidak sejarah berarti? Buat apa kita belajar sejarah? Biar kita terbebas dari wong-wong yang ngebengak muncul. Kalau kalian pengen Islam, ambil Islamnya, buang Arabnya. Nah, wong yang bengak cek ini tidak bisa mengorbankan otak kita, tidak bisa membodoh-bodohi kepala kita, otak kita. Nah, ente bakal kuliah kelas 3 aliyah. Bakal ada istilah-istilah yang seperti itu, mirip-mirip. Hai kalian nih ke Arab-Arapan. Arab-Arapan dari mana? Kau udah belajar sejarah, buka Quran makanya. Nah. Belajarnya di mana ente caranya? Belajarnya di fikih tahawulat. Ini ente biar paham, ada sentilan sejarah. Ternyata ada sejarah, nilai-nilai sejarah yang ente harus jago, sehingga ente tidak gampang terpengaruh. Dari mana ente belajar? Dari sini. Kita bakal mengetahui nilai-nilai sejarah. Di sini, terakhir nih, sebelum tidak usah kita jelaskan ilmu yang kelima. Terakhir sebelum mana tutup. Ternyata di dalam fikih tahawulat
Beda dengan ilmu yang dijelaskan di fikih-fikih yang lain. Di sini jelaskan. Sejarah yang dijelaskan terbagi menjadi 3. Oh, enggak. Di sini 4. Jadi fikih tarikh ini terbagi menjadi 4 penjelasannya. Penjelasan yang pertama namanya Sawabikul Azal. Jadi Tahulat menjelaskan tentang cerita manusia sebelum diciptakan. Fi alamid dzarra atau fi alamil azal. Jadi ada 4, terbagi menjadi 4 sejarah kita ini. Yang pertama di alam azal, sebelum ente diciptakan, mak bapak ente diciptakan, Nabi Adam diciptakan. Ada namanya alam azal, alam persaksian. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Alam itu adalah alam Allah minta persaksian semua makhluk bahwasanya Dia adalah Tuhan kita. Allah adalah Tuhan kita. Alam yang semua kita ini kumpul di sikok tempat. Itu dijelaskan dalam Tahulat. Kemudian sejarah yang kedua adalah alam manusia hidup di muka bumi ini. Sejarah manusia hidup di muka bumi ini. Mulai diciptakannya Nabi Adam sampai manusia yang terakhir hidup. Di fikih Tahulat dijelaskan. Dijelaskan. 2. Sejarah yang ketiga yang dijelaskan adalah sejarah setelah kejadian kiamat sampai seorang masuk ke dalam surga. Apa be yang terjadi di alam kiamat kakek, di akhirat? Pertama ketika alam dzarra, yang kedua alam dunia, yang ketiga adalah hari akhir, di hari kiamat. Dijelaskan. Yang terakhir sejarah yang dijelaskan adalah alamul abad. Yaitu setelah manusia masuk ke dalam surga galo, setelah manusia masuk ke dalam neraka galo, dan tidak katik perubahan. Yang surga jadi ahli surga, tidak bakal masuk neraka lagi. Yang ahli neraka bakal jadi ahli neraka, tidak bakal masuk surga lagi. Allah tutup pintu surga dan neraka. Namanya alamul abad. Dan manusia bakal kekal selama-lamanya. Anak-anak nanya, ada tak buku sejarah yang ceritakan 4 sejarah ini? 4 cerita ini? Tak katik. Tapi di dalam fikih Tahulat, 4-4-nya dijelaskan secara detail. Dengan rujukan Al-Quran, dengan rujukan hadis. Terakhir anak bakal nanya, penting tak belajar fikih Tahulat? Menarik tak fikih Tahulat? Sebegitu menariknya, kenapa tidak ada budak ayat yang pengen belajar? Belajar pengen? Galak belajar? Jangan galak-galak be. Ketika dia buka yang datang wong 3, yang datang wong 4. Nah berarti penting. Kita bakal belajar fikih Tahulat ini secara detail insyaallah di pertemuan yang selanjutnya atau di kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Hasan bin Hamid Al-Habsyi MPDI yang telah menyampaikan ceramahnya. Untuk susunan acara yang terakhir yaitu doa sekaligus penutup yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Muhammad Hasan bin Hamid Al-Habsyi MPDI. Doa bersama Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una, Allahumma zidna ilma, Allahumma faqihna fid din. Allahumma anta alimna ta'wil, Allahumma zidna sawa'as sabil. Allahumma ta'ala fi faqihna fid din wa zidna al-ikhlas kama al-ikhlas, walakin Allahumma ja'alna minal mutakallimin bil lughati sayyidil muslimin wa ja'alna minal amil amin wal aghniya'in nafi'in la hisaba yawmiddin bihaqqi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi alhamdulillah bil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Asyhadu an la
أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار